Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, yang lebih dikenal sebagai guru tua, adalah seorang ulama dan pejuang pendidikan agama Islam dari Sulawesi Tengah. Lahir pada 15 Maret 1892. Sepanjang hidupnya, ia sangat mencintai ilmu. Tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, guru tua juga membagikan ilmunya kepada orang lain. Salah satu kontribusi besarnya adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam, yaitu Al-Khairat, yang menjadi bukti nyata cintanya kepada agama dan pendidikan. Beliau wafat pada 22 Desember 1969. Al-Khairat didirikan oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah, ketika usianya 41 tahun. Beliau menjadi inspirasi utama dalam mendirikan berbagai sekolah di Sulawesi Tengah di bawah naungan organisasi Al-Khairat, yang kemudian berkembang pesat di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 2014, untuk menghormati jasa-jasanya, nama Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri diabadikan sebagai nama bandara di kota Palu dan Sulawesi Tengah. Sebelumnya, bandara tersebut dikenal dengan nama Bandara Mutiara yang diberikan oleh Presiden Soekarno ketika pertama kali beroperasi pada tahun 1954. Namun, sejak 28 Februari 2014, setelah Menteri Perhubungan Evert Eutnes menandatangani surat keputusan, bandara tersebut resmi berganti nama menjadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Perubahan nama ini sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur Indonesia. Peresmian ini disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Zanggola, pejabat dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, para bupati, wali kota, dan keluarga besar Al-Khairat. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang lebih dikenal sebagai Habib Idrus, berasal dari keluarga mulia yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Lahir di Taris, Hadramaut, Yaman pada 15 Maret 1892. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara dalam keluarga yang terkenal berilmu, bertakwa, dan rendah hati. Keluarganya memang dikenal sebagai ulama dan tokoh masyarakat. Namun ayahnya, Habib Salim, yang merupakan seorang qadhi atau hakim agama dan mufti terkenal di Hadramaut. Sejak kecil, Habib Idrus tumbuh dalam lingkungan yang penuh ilmu. Ayahnya adalah guru pertamanya dan ia sering diajak menghadiri majelis ilmu di Taris dan Tarim. Pada usia 12 tahun, Habib Idrus sudah mampu menghafal Al-Quran dan memahami hukum-hukum Islam. Ayahnya melihat potensi besar dalam diri Habib Idrus sehingga mendidiknya secara khusus dengan menyediakan ruangan khusus untuk belajar. Ia mendalami berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, tasawuf, fikih, dan bahasa Arab. Bahkan di usia 19 tahun, Habib Idrus sudah dikenal sebagai ulama muda yang disegani di tanah kelahirannya. Pada tahun 1909, bersama ayahnya, Habib Idrus berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Mereka juga memanfaatkan waktu di Hijaz untuk berziarah ke para ulama besar dan mendapatkan doa serta ijazah dari mereka. Setelah 6 bulan di Tanah Suci, mereka kembali ke Hadramaut. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1916, Habib Idrus yang saat itu berusia 25 tahun diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan qadhi di kota Taris, menggantikan posisi ayahnya. Walaupun jabatan ini terbilang tinggi, Habib Idrus tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh kemewahan duniawi. Beliau bahkan memilih untuk melepas jabatannya saat menentang penjajahan Inggris di tanah kelahirannya. Dan pada tahun 1922, beliau memutuskan untuk hijrah ke Indonesia sebagai bagian dari perjuangannya melawan imperialisme Inggris. Perjalanan Habib Idrus ke Indonesia dimulai ketika usianya sekitar 17 tahun. Ia datang bersama ayahnya Habib Salim menuju kota Manado. Di sana, ia bertemu dengan ibunya, Syarifah Nur Al-Jufri, serta 2 saudara kandungnya, Habib Alwi dan Habib Syekh, yang sudah lebih dulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Setibanya di sana, Habib Idrus mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayahnya. Tak lama kemudian, ia menikah dengan Syarifah Bahiyah dan dikaruniai 3 anak, yaitu Habib Salim, Habib Muhammad, dan Syarifah Raguan.
Pada tahun 1839, Hadramut berada di bawah penjajahan Inggris. Habib Idrus bersama sahabatnya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, adalah dua tokoh agama yang memimpin perjuangan melawan penjajah. Mereka bertekad menyalakan api perlawanan terhadap Inggris dan sekutunya. Mereka yakin bahwa menjalin hubungan dengan negara-negara Arab yang merdeka dan dunia luar adalah kunci untuk memerdekakan negeri mereka. Habib Idrus menyusun rencana keluar dari Hadramut untuk menginformasikan kondisi negerinya kepada dunia luar. Ia merencanakan perjalanan melalui pelabuhan Aden menuju Yaman dan Mesir. Namun, sebelum rencana tersebut terlaksana, rahasianya dibocorkan oleh seorang pengkhianat. Habib Idrus ditangkap di Aden. Dokumen-dokumennya dirampas dan ia dilarang keluar dari Aden oleh Inggris. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Indonesia, sementara sahabatnya, Sayyid Abdurrahman, memilih kembali ke Mekah. Indonesia bukan negeri yang asing bagi Habib Idrus. Pertama kali ia datang ke sini bersama ayahnya, mengunjungi keluarga di Pulau Jawa dan Sulawesi. Pada kunjungannya yang kedua, tahun 1922, ia memutuskan menetap di Indonesia dan berjuang untuk umat Islam di sini. Di Pekalongan, Habib Idrus menikahi Syarifah Aminah binti Thalib Al-Jufri. Mereka memiliki dua anak perempuan, Syarifah Lulu dan Syarifah Nikmah. Syarifah Lulu kemudian menikah dengan Said Segaf bin Syekh Al-Jufri, yang salah satu anaknya adalah Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri, mantan Menteri Sosial Indonesia. Setelah beberapa waktu di Pekalongan, kemudian Habib Idrus pindah ke Solo. Di Solo, Habib Idrus mendirikan madrasah perguruan Ar-Rabithah Alawiyah bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad. Setelah beberapa tahun di Solo, ia pindah ke Jombang, di mana ia menjalin persahabatan dengan Yai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian, Habib Idrus memulai perjalanan dakwahnya ke wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, Sulawesi, Kalimantan, hingga Irian Barat. Pada tahun 1929, ia tiba di Pelabuhan Wani, Donggala, Sulawesi Tengah. Setelah berdiskusi dengan tokoh-tokoh Arab di Palu, ia pun memutuskan untuk mendirikan madrasah di kota tersebut. Pada tahun 1930, Habib Idrus mendirikan Madrasah Al-Khairat di Palu. Meski mendapat pengawasan ketat dari pemerintah kolonial Belanda, salah satu langkah penting agar ia diterima masyarakat setempat adalah menikahi Ice Ami Dengsut, seorang bangsawan Kaili. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai dua putri, Syarifah Siddah Al-Jufri dan Syarifah Sa'diyah Al-Jufri. Habib Idrus memang tidak menulis banyak kitab, tapi karyanya yang paling berharga adalah Al-Khairat dan murid-muridnya. Mereka ini telah mengajarkan dan menerangi jalan agama bagi umat. Para murid Al-Khairat tersebar di seluruh Indonesia, meneruskan perjuangan Habib Idrus yang tak pernah kenal lelah. Salah satu muridnya yang aktif berdakwah adalah Ustadz Abdullah Awad Abdun. Ia hijrah dari Palu ke Malang untuk mendidik para santri dan mendirikan pesantren Daarut Tauhid di sana. Pada tahun 1968, Habib Idrus jatuh sakit parah. Selama 8 bulan, beliau hanya bisa minum jus kurma. Meskipun sakit, semangatnya untuk mengajar tak pernah padam. Di tengah suasana Idul Fitri, sakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya pada hari Senin, 12 Awal 1389 Hijriah atau 22 Desember 1969 Masehi, Habib Idrus berpulang. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, beliau sudah memberikan wasiat tentang siapa yang akan memandikan jenazah, menjadi imam sholat, dan mengurus segala hal hingga pemakaman. Habib Idrus telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan pengetahuan Islam. Ia menjelajahi berbagai pulau di Sulawesi dan Maluku, menggunakan perahu, gerobak sapi, bahkan berjalan kaki dengan berbagai resiko dan tantangan. Meskipun banyak bahaya mengancam, beliau selalu merasa nikmat dalam perjuangannya dan rela berkorban, bahkan jiwa sekalipun. Ketabahannya dalam perjalanan ini kadang memakan waktu berbulan-bulan. Sekolah pertama yang dibangun Habib Idrus di Palu adalah sekolah Islam pertama di kota tersebut. Sekolah ini berkembang menjadi banyak cabang dan ratusan madrasah yang menyebar di kota-kota serta desa-desa di bagian timur Indonesia dan diberi nama Al-Khairat. Nama ini dipilih karena mengandung harapan dan keberkahan yang sering disebut dalam Al-Quran. Madrasah ini resmi dibuka pada 14 Muharram 1349 Hijriah yang jatuh pada 11 Juni 1930 Masehi. Peresmian ini dihadiri oleh para pemuka
Arab, dan tokoh-tokoh negara. Sejak awal, Habib Idrus mengelola madrasah ini sendiri. Yang menarik, para murid tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga para murid bisa lebih fokus belajar. Gaji para guru dan staf diambil dari hasil berdagang beliau. Habib Idrus mengajar santrinya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Keikhlasan dan kerja kerasnya berbuah manis. Al-Khairat saat itu berhasil melahirkan banyak guru-guru Islam handal yang menyebar ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Namun, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menduduki Sulawesi dan menjadikan Manado sebagai pusat pangkalan di kawasan timur Indonesia. Tak lama setelah itu, Jepang memerintahkan penutupan Al-Khairat. Meskipun begitu, Habib Idrus tidak menyerah. Selama 3,5 tahun di bawah penjajahan Jepang, proses belajar mengajar tetap berjalan meski secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan belajar dipindahkan ke desa Boyage, sekitar 1,5 km dari lokasi Al-Khairat. Dilakukan pada malam hari dengan penerangan seadanya. Para murid datang satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Habib Idrus kembali membuka Al-Khairat secara resmi dan berjuang untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam. Selama 26 tahun, 1930 sampai 1956, lembaga yang dirintisnya menjangkau seluruh kawasan Indonesia Timur. Seiring berjalannya waktu, terutama di tahun 1950-an, Habib Idrus mulai mengembangkan pendidikan Islam di Al-Khairat dengan membuka berbagai jenjang, seperti Ibtidaiyah, Muallimin 4 tahun dan 6 tahun, Madrasah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama, serta Perguruan Tinggi Islam. Pada tahun 1964 dengan nama Universitas Islam Al-Khairat yang memiliki 3 fakultas, Fakultas Sastra, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah, dengan Habib Idrus sebagai rektor pertamanya. Pada peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, perguruan tinggi Al-Khairat terpaksa dinonaktifkan untuk sementara. Para mahasiswanya diberi tugas untuk berdakwah di daerah-daerah terpencil di Sulawesi. Ini adalah langkah untuk menanggulangi paham komunis sekaligus melebarkan dakwah Islam. Setelah keadaan kembali stabil, perguruan tinggi Al-Khairat dibuka lagi pada tahun 1969. Sejak berdiri pada tahun 1930, Al-Khairat kini menaungi sekitar 1.700 madrasah, 43 pondok pesantren, dan 1 perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini masih aktif dan tersebar di 12 provinsi dan 84 kabupaten atau kota. Selain itu, Al-Khairat juga mengelola rumah sakit secara mandiri. Ratusan ribu guru kini mengabdikan diri untuk mengembangkan Al-Khairat di pelosok-pelosok kampung. Saat ini, Al-Khairat menjadi lembaga sosial keagamaan terbesar di kawasan timur Indonesia, dengan pusat di Palu dan puluhan cabang di berbagai daerah. Bagi warga Al-Khairat, setiap tahun setelah Idul Fitri, tepatnya pada 12 Syawal, adalah hari istimewa. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia Timur dan sebagian Barat berbondong-bondong datang ke Palu, Sulawesi Tengah. Mereka datang untuk menghadiri acara haul atau peringatan wafatnya guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tokoh penting dalam Islam di kawasan Indonesia Timur. Disinilah penebar Islam asal Hadramut yang merupakan keturunan Rasulullah SAW menghabiskan separuh usianya. Pada tahun 2003, belasan ribu umat Islam dari berbagai daerah memperingati haul ke-34. Di tahun 2006, hampir semua pejabat sipil dan militer seprovinsi Sulteng hadir dalam acara ini, termasuk Gubernur Sulteng HB Pali Uju, Ketua DPRD Sulteng Murad Natsir, dan Wali Kota Palu Rusdi Mastura. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi turut hadir di tengah ribuan Abna'ul Al-Khairat. Pada haul guru tua ke-42, acara ini dihadiri oleh Mensos Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan beberapa pejabat pemerintah daerah dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia. Di tahun 2013, pada haul ke-45, sekitar 50.000 jamaah dan simpatisan Al-Khairat hadir. Ketua Umum Al-Khairat saat itu, Habib Ali bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, mengatakan bahwa haul ini bertujuan mengenang sejarah. Lewat haul, kita mengenang perjuangan guru tua dalam dakwah dan pendidikan. Guru tua dikenal sebagai sosok pendidik yang gigih, gemar mengajar, dan sangat menyayangkan
menyayangi murid-muridnya. Beliau juga sangat mencintai ilmu dengan kemampuan luar biasa dalam ilmu syariah dan syair yang selalu dibacakan pada saat perayaan haul.